Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Kita ucap syukur pada hari ini 2 Mei 2022 sebab hanya karena kasih karunia kita ada. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati pagi hari ini. Kita sama-sama akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1, 8, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci sudah menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemanapun saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Yehezkiel pasal 47 ayat 1, 8, dan 9. Pribadi yang dipenuhi dengan roh Allah akan membawa kehidupan bagi lingkungan dimanapun ia berada. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, memang ada orang yang dimanapun dirinya berada selalu menjadi sumber masalah. Di gereja, dirinya menjadi penyebab perpecahan. Di antara para teman, dirinya menjadi penyebab sengketa. Di antara para tetangga, dirinya menjadi penyebab keributan. Namun tidak demikian halnya dengan orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Karena roh Allah adalah roh yang membawa kehidupan. Maka demikian pula dengan orang dipenuhi oleh roh Allah itu. Sehingga sebaliknya, dari menjadi sumber persoalan
Yang bersangkutan adalah pribadi yang membawa penyelesaian atas persoalan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dampak dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Allah, inilah yang dipaparkan di dalam Yehezkiel pasal 47. Di situ dicatat tentang bait suci yang sudah dipulihkan. Dengan Roh Allah telah hadir kembali di sana. Dari tempat itu keluar air yang mengubah tempat dimanapun ia mengalir. Wilayah yang diwarnai dengan kematian sekarang berubah menjadi tempat yang ditandai dengan kehidupan. Penglihatan ini antara lain menggambarkan tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dimanapun orang tersebut berada, ia akan membawa dampak yang positif. Sebaliknya, dari membawa kematian, ia akan membawa kehidupan. Sebaliknya, dari menyebabkan persoalan, ia akan membawa jawaban yang menyelesaikan persoalan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pertanyaan bagi kita semua pagi hari ini. Sudahkah kita menjadi pembawa kehidupan dimanapun kita berada? Apakah buktinya? Seringkali kita dalam kehidupan merasa bahwa kita adalah orang-orang yang paling kuat. Kita merasa bahwa kemampuan kita adalah karena kekuatan kita. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya sumber kehidupan itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus. Biarlah setiap kita harus berusaha dengan pikiran yang positif, dengan sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang yang akan membawa damai. Kita adalah orang-orang yang menyatakan anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari Injil Kristus, di mana Kristus telah mati di kayu salib dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Kita belajar pada hari ini, pagi ini dari kitab Yehezkiel, bagaimana bait Allah yang dipulihkan menjadi sumber, menjadi tempat membawa kemenangan. Biarlah setiap pribadi kita juga boleh menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, di mana kita menjadi sumber membawa kebenaran, membawa kemenangan, membawa hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan yang sejati. Engkau mengubah kebinasaan menjadi kehidupan dan kemerosotan menjadi pertumbuhan. Di dalam kasih-Mu Engkau menebus diri kami dari kegelapan, membawa kami untuk hidup di dalam terang-Mu dan menjadikan diri kami sebagai terang dunia. Oleh sebab itu, penuhilah diri kami senantiasa dengan Roh-Mu, agar kami pun dapat menjadi pembawa kehidupan seperti diri-Mu. Sebaliknya, dari menjadi penyebab persoalan, kami dapat membawa jawaban yang menyelesaikan persoalan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai diri kami sepanjang malam dan masuk pada hari yang baru ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada hari kedua di bulan Mei ini. Semua hanya karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, memberi damai sejahtera di dalam hati kami dan menyanggupkan kami untuk hidup mengatasi semua tantangan yang menghadang. Di dalam penyertaan-Mu tersedia tuntunan dan perlindungan. Bila Engkau beserta diri kami,
maka berkat dan keberhasilan akan mengiringi hidup kami. Tuhan, kepadamu kami berharap, dan di dalam anugerah-Mu kami berserah. Kami menyerahkan masa depan dari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, dan tuntun kami terus dalam kebenaran kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba mengucap syukur dan terima kasih. Dan hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas semua kami. Bawa kami terus berjalan seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Biarlah hidup kami mempermuliakan Engkau. Hidup kami menjadi saluran berkat kepada banyak orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan, hidup kami sungguh menyatakan kekuatan-Mu, kuasa-Mu, sebab Engkau ada di dalam hidup kami, dan Engkau adalah sumber kekuatan itu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi, berkati hidup rumah tangga, suami, istri, anak-anak diberkati, bahkan seluruh kehidupan, pekerjaan, pelayanan-pelayanan kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Bapa bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk mereka yang mengalami kesakitan, kelemahan, kesedihan. Kami percaya Roh Allah yang besar, dahsyat, perkasa yang ada dalam diri mereka akan memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Semua sakit penyakit yang mengganggu mereka hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Pagi ini kembali hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudariku yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada hamba-Mu, Ibu Mega Kristi Lambai Hang, yang berada di kota Manado. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Dan semua pekerjaan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, dan semuanya akan menjadi yang terbaik, berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat jasmani dan rohani turun melimpah atas mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan menuntun hidup mereka setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Ya Allah, apa yang tidak ia pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik kepada hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu terus boleh menyatakan kasih setia-Mu ya Allah. Menyatakan kebenaran-Mu bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang dimanapun ia jumpai. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Woisiri, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan Karen, bahkan menjadi berkat bagi orang tua kekasih Ibu Nona dan semua saudara bersaudara. Dalam nama Yesus, kuasa kasih Tuhan terus berkarya dalam kehidupan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kekuatan kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Roh Allah yang ada dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan menyatakan kuasa kepada banyak orang, dan banyak orang diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Eca Sada Upuya yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu untuk semakin taat dan setia kepada firman Tuhan, untuk hidup melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak tercinta Kevin, dan menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangannya, penyertaan-Mu membuat ia berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa kehidupan hamba-Mu Ibu Uce Lololuan menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Kristian Patiran, dan juga kepada anak-anak tercinta, cucu-cucu kekasih Gracia dan Rafael. Diberkatilah mereka ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan mereka, tangan Tuhan membuatnya berhasil. Perlindungan Tuhan turun bagi mereka siang dan malam, dan dimanapun mereka berada, mereka boleh hidup menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan bersama dengan keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peter. Roh-Mu yang luar biasa itu yang berada dalam kehidupan Ibu Eci mengubah segala sesuatu dalam hidupnya menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Matius Peters, anak-anak tercinta Yosua, Elohim, Yan, dan adik mereka. Biarlah tangan Tuhan terus menuntun mereka dari waktu ke waktu, membawa hidup mereka berkenan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan nyatakan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon. Tuhan tolong hamba-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu. Biarlah roh Allah yang ada dalam kehidupan hamba-Mu menyatakan kekuatan kuasa dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea, sehingga setiap pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh hamba-Mu, Tuhan, dia tidak akan pernah mundur, sebab Engkau menyertai dia, dan Engkau membuat berhasil apa yang menjadi pergumulannya, sebab Engkau lebih besar dari segala persoalan yang hamba-Mu hadapi. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Biarlah semua pekerjaan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Roni Uniputi yang berada di kota Manokwari. Tuhan,
Engkau yang telah punya rencana yang indah atas kehidupan hamba-Mu sejak ia masih ada dalam kandungan ibunya. Sebab itu Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu tidak akan pernah gagal. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, yang berada di Manokwari ini. Tuhan, pakai hidup hamba-Mu, kekuatan roh-Mu yang ada dalam kehidupannya, menuntun ia terus berjalan di dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Biarlah Tuhan Engkau mengubah seluruh kehidupannya. Yang lama sudah berlalu dan yang sesungguhnya baru sudah datang. Dan Engkau yang hidup memimpin seluruh kehidupannya menjadi hal-hal yang benar dan mempermuliakan Engkau. Bapa, berkati pribadinya secara jasmani bahkan rohani dengan kesehatan-kesehatan yang terbaik dalam nama Yesus. Sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang tercinta, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat dimanapun ia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba serahkan kehidupan hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, ke dalam tangan kasih-Mu, ya Allah. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Selidona Siahaya Auri, ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup terus di dalam kebenaran, untuk hidup menyatakan kasih sayang-Mu. Biarlah ia boleh menjadi berkat karena roh Allah yang ada dalam hidupnya, menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Yosef Auri, anak tercinta Seva Auri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup rumah tangga ini menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran. Kekuatan Tuhan nyata karena roh Allah yang besar, dahsyat, perkasa itu memimpin mereka selalu. Biarlah kesehatan terbaik melimpah-limpah atas mereka, spesial kepada hamba-Mu Bapak Yosef Auri. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik atas seluruh tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih sayang-Mu terus berkarya dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu Seli Dona Siahaya Auri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa juga kepada hamba-Mu, kepada Bapak Joni Limbong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun ia berada pada hari ini, Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu. Pimpin hamba-Mu untuk hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar ia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya. Dimanapun ia sedang berada, tangan Tuhan bersama-sama dengan dia, membuat berhasil semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang melindungi, Engkau yang memelihara dia, dan berkat-Mu turun atas hidupnya, jasmani dan rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Leni Patandean, yang berada di Warmare, Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pimpin bimbing hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan kepada Engkau. Selaku seorang pendidik, bila Tuhan memberikan hikmat marifat melimpah-limpah kepada hamba-Mu, Ibu Leni Patandean, sehingga ia boleh mendidik anak-anak asuhnya dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ia boleh berdiri dengan kekuatan Tuhan menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Yan Pulung, dan kedua anak tercinta Ikel dan Selo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan menuntun ia untuk senantiasa melakukan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Jeffrey Kaligis. Dimanapun berada hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Pimpin bimbing hamba-Mu untuk terus hidup dalam kebenaran.
menjadi berkat dan saluran berkat. Roh Allah yang besar, yang dahsyat perkasa, yang ada dalam kehidupan hambamu, Bapak Jeffrey Kaligis, memimpin hambamu, membawa hambamu berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun ia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup hambamu, Bapak Jeffrey Kaligis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk anak kekasih Edward Siregar, di mana pada hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia daripada anak kekasih Edward Siregar. Dan biarlah Tuhan dengan bertambahnya 1 tahun usia dalam kehidupan anak kekasih Edward Siregar, Tuhan menolong ia, melindungi dan memelihara ia. Roh Allah yang ada dalam dirinya sebagai bukti kasih Yesus senantiasa melindungi Edward, menuntun membimbing Edward berjalan dalam kebenaran dari waktu ke waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Edward untuk memuliakan engkau sehingga menjadi kebanggaan daripadamu, menjadi kebanggaan kepada kedua orang kekasih, papa dan mamanya, bahkan kakaknya Tari yang berada di Jakarta. Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Terima kasih Bapa. Berkati semua pekerjaan pelayanan daripada kedua orang tuanya, Bapak Siregar dan Ibu Sinta. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan memberkati Edu di dalam bangku kuliahannya. Tuhan menolong ia hingga apa yang ia lakukan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, dan ia dapat menyelesaikan kuliahnya dengan terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas kehidupan anak kekasih Edward Siregar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami, bahwa hidup kami berkenan kepada Engkau. Roh-Mu yang perkasa menuntun kami terus hidup menjadi berkat, bukan menjadi pecundang, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan setiap saat dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba mohon kasih Tuhan turun bagi bangsa negara kami. Ketentraman, kedamaian melimpah-limpah atas seluruh kehidupan bangsa negara kami. Pemulihan Tuhan nyatakan kepada ekonomi kami, kepada pendidikan kami, kepada kesehatan kami, dan ketentraman terjadi bagi bangsa negara kami karena Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Berkati tanah Papua yang kami kasihi. Berkati setiap daerah yang kami tinggal dan semua hamba-hamba Tuhan yang memimpin. Karena Engkau mempercayakan itu kepada mereka, dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kejujuran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat hari ini dan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, Roh Allah yang besar ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita harus menjadi berkat. Kekuatan Roh Allah memberikan kekuatan spesial kepada semua kita. Hiduplah menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pesan saya, tetap disiplin protokol dan andalkan Yesus Kristus selalu. Diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati semua. Shalom, tetap semangat, salam MDC.